Pak Jiang, saya di sini. Lin Kesong. Sudah berapa lama saya mengajarimu? Lebih dari sebulan. Spesifik. Lebih dari sebulan itu sekitar 30. Lupakan. Jadi kamu pikir kamu sudah jago sekarang? Tidak perlu belajar lagi. Apa yang kamu bicarakan? Maksud saya, kamu sudah cukup jago untuk mengubah masakan saya. Siapapun yang tidak mengerti masakan saya adalah idiot. Siapapun yang berani mengubah masakan saya adalah musuh. Jadi kamu jago. Kalau begitu, bersihkan area depan, dapur, ruang penanganan bahan segar, dan lounge. Sekarang. Pak. Kamu yang awasi. Staf lain boleh pergi. Kenapa kamu tidak memberitahu Pak Jiang yang sebenarnya? Maaf, Nona Lin. Saya sudah coba jelaskan. Kita akan tetap pada rencana Oliver. Yusuan besar. Lebih baik kamu mulai bersih-bersih. Kenapa kamu di sini? Saya sudah di sini cukup lama. Saya sudah mengamati kamu. Berhenti minum, Oliver. Kamu sudah terlalu banyak. Saya pasti terlihat lucu di matamu. Jiang Qianfan. Seorang koki bintang 3 Michelin. Saya sudah kehilangan indera perasa. Apakah saya sudah tamat? Tentu saja, tidak. Kamu masih punya saya. Saya suka masakanmu. Terima kasih. Bahkan sekarang, kamu masih berusaha menghibur saya. Tapi saya tahu. Kalau Inspektur Michelin datang, semuanya akan berakhir. Oliver, saya sudah bilang berkali-kali, Michelin tidak berarti apa-apa bagi saya. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Bahkan saat seluruh dunia menentangmu. Aku akan berada di pihakmu. Kenapa? Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena inilah diriku, Oliver. Aku mengerti. Aku bukan orang yang disukai. Aku membuat orang menjauhiku. Kenapa kamu masih di sini? Apa yang kamu inginkan? Lupakan. Jangan kita bicarakan itu hari ini. Aku belum ingin pulang. Ayo. Mari kita minum bersama. Tidak, aku tidak bisa minum. Seperti terakhir kali. Bersulang.
Ini menyebalkan. Di depan semua orang itu. Apakah dia bahkan mempertimbangkan perasaanku? Bagaimana dengan harga diriku? Aku hampir berteriak kesal. Kalau Indra rasanya baik-baik saja, dia pasti mengerti kenapa aku mengunggahnya. Nona Lin, kamu bisa pergi. Aku sudah bantu panggilkan taksi. Tidak apa-apa. Tuan Jiang sudah pergi lama. Dia tidak akan kembali. Kamu bisa pulang dan istirahat. Ini bukan hal yang aneh. Kami sudah terbiasa dimarahinya. Jangan dipikirkan. Aku pulang dulu. Ayo. Hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati. Perhatikan kepala. Mari kita minum. Terima kasih. Bersulang. Bagus. Aku sudah sampai batas. Apa yang terjadi? Lin Kesong, sini bantu. Hati-hati jalannya. Buka pintunya. Jangan tinggalkan aku. Aku nggak mau sendirian lagi. Oke, Oliver. Aku nggak pergi. Aku akan tinggal sama kamu. Aku nggak kemana-mana. Kamu pasti capek. Masih ngerasa nggak enak? Menurutmu gimana? Maaf, Lin Kesong. Aku minta maaf atas namanya. Aku beneran minta maaf, sayang. Kadang, Oliver, kayak iblis. Dia bikin orang di sekitarnya sengsara. Aku mau angkat telepon dulu. Belum, Bu. Dia lagi bad mood hari ini. Aku nggak berani ngomong. Waktunya tegas. Malah lembek. Nggak gitu dong? Masih sama dia? Iya, dia mabuk. Aku anterin dia pulang. Dia minta aku jangan pergi. Ini kesempatan terbaik. Karena dia mabuk, suruh dia tanda tangan kontraknya. Aku nggak peduli kamu ngapain. Kayaknya dia nggak bakal nolak nanti. Aku tunggu kabar baiknya. Aku benci Jiang Qianfan. Tapi lihat dia sama Elise. Bikin hati aku sakit. Aku kenapa sih? Aku khawatir apa? Kalau dia nggak memperlakuin aku sebaik dulu. Bagai itu apa dibandingin siksaan yang dia kasih. Jangan naif gini, Lin Kesong. Itu cuma di pikiran kamu. Kamu cuma murid yang tanda tangan kontrak sama dia. Kamu orang luar.
Maaf tunggu lama ya. Nggak apa-apa. Pak Wang, masakannya makin enak aja. Aku jadi nggak bisa tidur kalau nggak minum sup kamu. Setiap malam. Pesan satu lagi bungkus ya. Oke. Tunggu sebentar. Bu? Ada apa, Bu? 500.000 yuan, kamu habiskan. Semuanya dalam beberapa hari? Tolong berhenti judi, demi Tuhan. Oke, jangan nangis. Yang harusnya nangis itu aku. Tapi aku cuma punya. Sekitar 2.300 yuan. Baiklah, aku transfer ke kamu. Aku tutup telepon dulu. Maaf. Halo? Kamu di mana? Aku nggak terlalu jauh dari kamu. Sebenarnya, aku nggak pernah pergi. Aku nggak punya uang buat pergi sekarang. Uang 500.000 yuan itu udah habis. Aku udah nggak tahu harus gimana lagi. Makanya aku telepon kamu. Nona Quentin, tolong pinjamin aku 1 juta yuan. 1 juta? Buat apa butuh uang sebanyak itu? Kamu tahu, aku udah masuk daftar hitam di internet. Aku nggak bisa cari kerja. Aku nggak bisa pesan tiket pesawat. Atau kereta. Gimana aku mau hidup? Kalau udah mentok, ya udah, aku minta maaf ke Jiang Qianfan. Jujur, Aku nyesal ambil uang kamu. Dan kabur kayak gini. mending aku jujur aja. Keadaanku sekarang nggak akan berubah. Dengerin, kamu. Aku nggak bisa transfer uang sebanyak itu sekaligus. Kasih aku waktu. Nanti kita bicara lagi. Aku cinta kamu, Oliver. Tapi maaf, aku udah nggak bisa balik lagi.
Elise. Ibu, kamu belum tidur? Aku menunggu kamu dan kontrakmu. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur. Beri aku waktu lagi. Ragu-ragu lagi? Jangan mengutak-atik barang-barangku. Kamu sudah punya kontraknya. Kenapa tidak bilang padaku? Sekarang kamu menyesal? Aku merasa tidak enak melakukannya. Di mana dirimu yang tegas dulu? Hanya karena dia bilang padamu. Dia tidak mencintai siapapun. Kamu pikir kamu punya kesempatan sekarang? Sadarlah, tidak ada jalan mundur sekarang. Aku tahu. Jadi kamu membohongiku untuk seorang pria? Ada apa? Sudah lalu. Kenapa kalian berteriak-teriak? Bukan urusanmu. Apa maksudmu bukan urusanku? Aku tidak bisa tidur seperti ini. Lagi pula, seberapa serius masalah ini? Sampai harus berteriak-teriak? Adikmu pikir dia sudah dewasa sekarang. Dia membangkang dan membohongiku. Itu serius, Elise. Setelah abang besok, minta maaf pada ibu ya. Pergi sekarang. Ayo, kita ke atas tidur. Ini untukmu. Sam, coba ini. Taruh di sini. Ayo, makan bakwan goreng. Enak loh. Coba. Ayah, Ayah, ayah tersayang, jangan menghindariku. Kamu cuma punya satu anak perempuan. Kecuali kamu mau mengadopsi Lin Kesong. Pergi sana. Tidak. Ayah, boleh aku tanya sesuatu? Sudah diumumkan. Bisa nggak kamu izinkan aku latihan? Xiao Yu. Aku nggak pernah larang kamu belajar hal baru. Kamu ikut banyak lomba. Dan tiap kali, aku selalu dukung kamu sepenuhnya. Waktu kamu 9 tahun. Untuk lombamu. Iya kan? Kalau kamu masih nggak sadar. Kesalahanmu. Maaf ya. Meski kamu kabur diam-diam. Ke lomba. Aku akan tarik kamu pulang sendiri. Pak, aku ingat. Waktu SMP kelas 1. Pak ke rumah si tukang bully. Dan berantem sama ayahnya. Pak itu pemberani. Soal kejadian sama Kesong. Aku tahu aku salah. Tentang lombanya. Jadi aku kasih dia boneka sebagai hadiah. Kamu yang lakuin itu? Masa ya aku bohong sama Pak? Aku bantu Om dan Tante. Karena Semua buat Kesong. Aku mau dia berusaha maksimal. sekarang aku tahu sekeras apa Kesong latihan. Jadi aku harus belajar darinya. Dan latihan keras juga. Oke, habis mananya, terus pergi. Makasih, Pak. Pulangnya jangan malam. Siap. Mana pan fried buns-nya? Udah di perut. Bagus.
Tema pedas ini buat stimulasi. Ya Tuhan, tolong aku. Belum cukup apa aku menderita. Waktu lomba makan cabai, aku makan ghost peppers. Cabai terpedas di Guinness World Record. Sampai pedasnya aku masuk rumah sakit. Jadi kali ini harus menderita seberapa? Nggak. Tapi aku nggak boleh nyerah di sini. Aku harus buktikan ke Jiang Qianfan yang jahat itu. Lin Kesong. Lin Ke. Kebakaran. Lin Kesong. Kenapa kamu goreng cabai sebanyak ini? Keluar. Keluar sekarang. Kamu bodoh ya? Matikan apinya kalau lihat asap mengepul. Minum air dulu. Tema pedasnya dikuatkan. Jadi kamu pakai cabai buat goreng lebih banyak cabai. Bego banget sih. Terus, Boris, aku pulang. Streaming kemarin keren banget. Jiang Qianfan udah jatuh. Belum. Kalau kamu nggak tusuk jantungnya, dia bakal selalu hidup lagi. Lagi pula, dia sangat terkenal. Posisinya nggak gampang digoyang. Cuma karena satu masakan. Dia bukan satu-satunya master chef yang punya gaya unik. Jadi sia-sia dong? Tentu saja nggak. Masakan itu, surf and turf. Dengan indera perasanya. Jiang Qianfan yang aku kenal bisa mendeteksi rasa yang paling halus. Meski ada aroma teh hijau yang kuat, seharusnya nggak jadi masakan yang wangi teh. Dan ada sesuatu yang nggak enak nggak bisa dihilangkan. Menurutmu ini artinya apa? Apa? Artinya dia nggak coba masakannya. Itu masakan yang dia buat cuma mengandalkan imajinasinya. Sama deduksinya. Tapi kita nggak punya bukti kuat. Mentor The Stars menyembunyikan fakta kalau dia kehilangan indera perasa. Itu berita besar. Thomas bahkan bisa cabut statusnya sebagai mentor. Dan dia akan menjadi bahan tertawaan. Ini lebih dalam kompetisi. Aku mengerti. Untuk mengalahkannya, kita tidak boleh kalah selama dan di luar kompetisi. Ayo, biar ku tunjukkan menu untuk babak kedua. Foie gras? Ya, cabai akan memberi foie gras lebih banyak nuansa. Bukankah temanya untuk merangsang? Biar kuajarkan cara yang lebih panas untuk melakukannya. Polisi lagi? Bicaralah dengan mereka. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan pada mereka. Ini milikmu. Kamu meninggalkannya di tempatku. Aku pergi ke restoranmu tapi kamu tidak ada di sana. Jadi aku datang ke sini. Lagi pula aku tidak membutuhkannya. Kamu bisa membuangnya. Tapi nanti aku tidak bisa menemuimu. Oh, Super Glue Kanada ada di sini. Kamu tidak menyapaiku. Hai Boris. Hati-hati. Baiklah. Kamu sudah bertemu Xiaoyu. Kamu bisa pergi sekarang. Tunggu. Buang sampah untukku juga. Baiklah. Aku pergi sekarang.
Xiaoyu, kamu sibuk malam ini? Aku traktir makan malam. Tidak bisa. Aku harus latihan untuk kompetisi besok. Terima kasih. Nona Chu dan pola wasabi akan cocok untukmu dan Song Yiran. Mereka memang terlihat lucu. Simpanlah untuk kami. Jangan dijual. Sebagai hadiah pernikahanmu. Jangan lupa kasih aku permen pernikahan. Tentu, aku akan kasih permennya. Aku akan membungkusnya. Song Yiran, kemarilah. Sayang, kenapa kamu di sini? Ada apa? Kamu pandai bicara. Teman sekelas Rainbow High, kamu itu. Kamu sudah baca artikelnya? Penulisnya pasti berbakat. Sayang sekali, kalau jadi penulis. Kurasa dia takkan dilupakan. Lin Kesong, yang terbaik. Kamu, Sekarang aku, salah satu anggota grup kamu. siapa yang mengundangmu ke grup? Kebetulan sekali. Aku juga ditambahkan ke grup. Sungguh, aku tidak tahu. Bisa mengundang pemilik grup ke grup. Song Yiran, kamu janji padaku tidak akan menghubunginya diam-diam. Sudah lupa janji itu? Dia dan aku teman. Masa ya kami harus menghubungi dia? Alasan? Kamu ngapain sih? Aku kecewa padamu. Tunggu. Kenapa kamu bubarkan grupnya? Kamu tahu, aku sudah berusaha bersikap lapang. Aku belikan Lin Kesong bunga. Aku beri dia semangat. Lalu kenapa kamu harus tulis surat untuknya online? Aku kasihan padanya. Dan ingin menyemangatinya. Menyemangatinya? Artikelmu lebih mirip surat cinta. Pasti hampir saja kamu tulis, aku cinta kamu. Cuting, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu harus memelintir pertemanan? Jadi sesuatu yang seperti itu? Kamu punya perasaan padanya. Masih bilang aku yang memelintir. Kamu benar-benar tak tahu malu. Cuting, kamu yang bermasalah. Kita terus bertengkar karena Lin. Dia pernah menyakiti kamu di suatu tempat? Sekarang kamu malah membelanya, ya? Kita terus bertengkar karena Lin. Pernah kamu pikirkan kenapa bisa begitu? Coba tanya wanita lain manapun. Siapa yang mau punya pacar yang hatinya sudah milik wanita lain? Pasti bukan aku. Dah, Ya sudah, semoga kita tak bertemu lagi. Pergi sana. Pelatih Kian. Minum dulu. Isi lagi tenagamu. kamu butuh bantuan, kan? Begini. Aku punya teman. Yang nulis surat ke teman sekelasnya. Dia mau tahu apa rasanya kayak surat cinta. Menurutku bukan. Kamu gimana? Menurutku iya. Pasti. Aku serius. Lihat kata-katanya. Tulus banget. Dan dipikir matang. Kalau ini bukan surat cinta, apalagi? Terus, kalau dibaca maksud tersiratnya. Bisa kelihatan dia sangat peduli sama wanita ini. Ada apa? Temanmu nggak sadar perasaannya sendiri? Dia nggak ada bayangan sama sekali. Oke, makasih.
Rasa pedas adalah sensasi paling tajam. Itu bukan rasa. Itu rasa sakit. Rasa pedas bisa merangsang otak kita buat melepaskan banyak hormon. Dengan memengaruhi suhu tubuh konsumen, pembuluh darah, dan irama napas, bisa muncul berbagai emosi. Dengan kata lain, kalau kamu bisa mengatur kepedasan makanan, kamu bisa mengendalikan emosi orang yang memakannya. Yang manis jadi lebih manis. Yang pahit akan menjadi lebih pahit. Kesenangan bisa 2 kali lipat, atau kesedihan juga bisa 2 kali lipat. Sebaliknya, keduanya juga bisa dibagi 2. Hei, apa kabar? Beri saya beberapa tanggapan. Ada banyak jenis rasa pedas. Pilih satu yang kamu sukai, atau satu yang kamu kenal. Itu Carolina Reaper. Apakah kamu yakin ingin pilih yang ini? Hei, Junbin. Kamu sudah kembali. Hei, ada apa? Salah tekan tombol. Nanti saya buat grup baru lagi. Apa? Lin Kesong adalah temanku. Kamu mau menarik perhatiannya? Saya sudah putus dengan Cuting. Tidak ada perubahan? Hasil tes darahmu masih sama seperti sebelumnya. Obatnya tidak bekerja. Mari kita hentikan pemakaiannya. Kalau begitu, bisakah dosisnya ditingkatkan? Tidak bisa. Saya tidak bisa sembarang meningkatkan dosis. Itu akan berbahaya. Saya tahu kamu tidak sabar. Tidak apa-apa. Saya bisa menunggu. Qian Fan. Ilmu kedokteran selalu berkembang. Kadang-kadang perkembangannya bahkan sangat pesat. Karena itu kamu harus bersabar. Bagaimana jika saya tidak bisa hidup sampai hari itu? Jangan bicara seperti itu. Setelah kamu pulang ke rumah, bawakan sisa obatnya ke saya. Tidak masalah. Saya punyanya. Dalam botol bersama aspirin. Nanti saya kirimkan. Oke, Sampai jumpa. bersabarlah. Ya, saya tahu.
Lin, buka pintunya. Kenapa kamu datang ke sini? Ayo, kita pergi ke suatu tempat. Kamu sudah putus dengan Cuting? Kamu terlalu kenal aku. Aku tahu kamu cuma pakai aku buat ngabisin waktu lagi. Aku lagi sibuk nih. Alasan kali ini apa? Karena nggak ada alasannya. Dia terlalu cemburuan. Kamu selingkuh lagi, ya? Selingkuh apaan sih? Nggak bisa pilih kata yang lebih enak didengar? Ayo, aku lapar banget. Lin, bisa? Jangan gerak. Apa? Hampir aja. Aku hampir lupa. Ya, larang siapapun masuk dapurnya. Tapi aku kemarin masuk. Waktu kamu nggak ada. Tetap nggak boleh. Tunggu aja di luar. Bentar lagi selesai. Oke, aku tungguin di depan pintu. Coba ini. Kamu masakin aku sendiri. Sejak belajar sama Jiang Qianfan. Iya. Terus? Enak sih. Tapi agak kepedasan. Beneran? Iya, Beneran? Aku lagi. tunggu. Aku foto dulu. Jangan. Ini buat lomba. Jangan foto. Bukan makanannya. Kamu. Sini. Sudah. Belum, ya. Buat mukaku kelihatan lebih kecil. Bentar ya. Dulu dia makan banyak cabai sampai pingsan. Cuma buat dapat 200.000. Harus dilarikan ke UGD. Walaupun udah gede, kelihatannya masih kayak anak kecil. Namun, di dapur, dia adalah pahlawan yang bisa melakukan apa saja. Hanya beberapa kata untuk merekam momen ini. Nona Chu, aku sungguh kagum dengan kekuatanmu. Di sampingmu. Nona Chu, apa yang ada di pikiranmu? Tidak ada. Apa yang kau katakan tadi? Kau tidak cek WeChat? Oh, yang ini. Dia minta izinku. Kupikir tidak apa. Jadi kubolehkan dia mempostingnya. Dermawan sekali. Kalau pacarku memuji gadis lain seperti ini.
dia akan kuhardik. Kenapa? Itu cuma gadis yang pingsan. Setelah makan cabai seharga 200 yuan. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Aku tidak perlu khawatir. Bijaksana sekali, Nona Chu. Cuaca mulai panas. Tapi restoran kita ber-AC. Makanya aku siapkan beberapa shawl. Jika klien membutuhkannya. Khususnya klien wanita. Yang memakai gaun atau bahu terbuka. Pastikan kau tanyai mereka. Dan penuhi kebutuhannya. Kami juga menyediakan berbagai warna. Jadi mereka bisa pilih yang disukai. Baik, Oliver? Mai, cuci sayurnya. Evan, berkeluar masih. Bubar. Baiklah. Aku pergi ke sayur. Lupakan saja. Dia gila, sungguh. Elise. Aku ingin bicara soal tadi malam. Oliver, urusan pribadi kita bicarakan setelah kerja. Kau benar. Aku akan kembali bekerja. Malam ini, Kami punya 2 botol anggur. Untukmu. Keduanya pilihan bagus. yang pertama adalah, Pinot Noir dari Central Otago. ini bukan Pinot Noir biasa. Enak. Aromanya sangat ringan, dengan sentuhan buah-buahan. Hidangan Anda. Teksturnya disempurnakan dengan cermat. Terima kasih. Dan yang satunya lagi, Adalah anggur non-lokal dari kebun anggur Prancis.
Kamu menungguku? Ya, sekarang aku tahu. Jauh lebih lambat dari biasanya. Terima kasih. Aku lakukan ini untuk Yuswan. Kamu bilang ingin bicara soal tadi malam? Aku cek rekaman kamera keamanan. Kamu pergi sebelum subuh. Meski aku masih tak ingat apa yang terjadi tadi malam. Aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Tidak, aku cuma... Maaf. Aku brengsek. Terus menyakitimu. Elise. Biarkan aku yang menanggung. Apa yang terjadi di antara kita? Kalau kamu tidak keberatan, bolehkah aku jadi pacarmu? Oliver, tahukah kamu? Berapa lama aku menunggu ini? Sangat lama. Sampai sekarang sudah terlambat. Tidak, Apa yang terjadi? lagi pula kamu takkan mengerti. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Selamat tinggal, Oliver. Ibu. Apa yang dikatakan Jiang Qianfan? Dia bilang kita harus bersama. Kamu percaya? Tentu. Kenapa tidak? Kalian berdua kan pernah pacaran. Tapi, aku belum bilang iya. Karena kontraknya. Aku merasa tidak enak. Kembalikan padaku. Mari kita anggap tak pernah terjadi apa-apa. Tenanglah. Elise, Apa lagi? hanya karena kontrak? Beberapa hal tak bisa diubah. Tapi kontraknya belum final. Aku pihak B. Kekuatan yang baru saja kudapatkan? Hanya karena perasaanmu yang tak pasti? Sudah malam. Mandi dan tidurlah. Bangun. Waktunya sarapan. Segarkan diri. Aku akan ajari kamu. Ada apa dengan supku? Tergantung berapa banyak seafood yang dipakai. Sesuaikan seperlunya. Kalau pakai terlalu banyak anggur masak, rasanya akan terlalu manis. Aroma tak bisa keluar. Sekarang, naikkan apinya. Masak seafood dengan cepat. Biarkan saus meresap. Ingat, seafood tak boleh dimasak terlalu lama. Jadinya alot. Cicip dulu.
Terlalu pedas? Nggak sama sekali. Tahu kenapa? Campuran ini. Kamu cuma tambah cabai reaper. Setelah sausnya di blender. Jadi rasa cabai reaper sangat kuat di supnya. Bikin terlalu pedas. Makanya, tambahkan cabainya. Sebelum blender saus. Dengan kadar airnya. Lalu blender bareng bahan lain. Ingat baik-baik. Setiap masakan punya saus yang cocok. Dan timingnya sendiri untuk rasa ideal. Coba sendiri. Oke. Aku lihat momen Song Yiran. Kamu punya sejarah dengan lada reaper. Siapa tahu apa yang kupikirkan saat itu. Sekarang memikirkannya saja sudah membuatku takut. Jika aku dapat nilai 0 lagi di ronde ini, dan gagal masuk 4 besar, apakah artinya tidak ada harapan? Untukmu. Apa itu? Lihat. Semanggi berdaun 4. Semanggi berdaun 4 melambangkan keberuntungan. Aku baik-baik saja kalau kamu baik-baik saja. Kurasa kita berdua butuh sedikit keberuntungan. Baiklah. Kerja keras, nak. Dia baik-baik saja kalau aku baik-baik saja. Aku sangat suka itu. Kalau dipikir-pikir, dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku. Aku cuma orang biasa, rakyat jelata. Tapi dia adalah jenius kuliner yang tak terkalahkan. Dia tak pernah kalah. Kecuali kekalahanku. Lin Kesong, kamu harus bangkit. Kamu pasti bisa. Kepiting kecil. Di mana semanggi keberuntunganmu? Aku memakainya. Kemarilah. Jangan khawatir. Kamu sudah melakukan semua persiapan. Kamu pasti bisa. Kenapa kamu melamun? Karena aku merasa tenang. Benar, berjalan cepat itu aja. Saat berolahraga. Kalau tidak, itu tidak dianggap kardio. Mengerti? Cepat. Apa yang kamu lihat? Kamu nonton acara itu lagi? Lalu kenapa kamu setuju untuk keluar olahraga? Aku cuma ingin lihat apa yang dia buat. Aku tidak akan nonton. Apa yang dia buat? Kamu tidak izinkan aku nonton tapi malah tanya aku? Baiklah, aku tidak tanya. Silakan kamu lanjut. Para juri, hadirin sekalian. Babak kedua dari kompetisi kuliner bintang moler akan segera dimulai. Babak kedua, menguji rasa pedas. Tema babak ini adalah merangsang. Saat ini, kru memberikan kepada setiap kontestan satu untuk masing-masing. Dan ini satu-satunya. Sekarang saya yakin penonton bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu cukup? Sebenarnya, ini disebut cabai Carolina Reaper. Biasanya, cabai yang kita gunakan, skala pedasnya 30.000 sampai 80.000. Sedangkan cabai ini, skalanya 1,57 hingga 2,2 juta. Karena terlalu pedas untuk konsumsi biasa, saya ragu kalian pernah menggunakannya. Jika cabai ini dimakan, lubang dan organ tubuh akan terasa terbakar. Tapi sekarang, kalian harus mengolahnya jadi hidangan. Jangan lupa, temanya adalah merangsang.
Koki muda berbakat dan terampil. Silakan naik panggung. Baik, kompetisi dimulai sekarang. Blue menggoreng cabai tanpa minyak. Saya paham. Dia menggunakan garam sebagai bumbu. Langkah cerdas. Oke, mari periksa kontestan lain. Saya penasaran apa yang Victor lakukan untuk mengatur tingkat kepedasan. Dia belum mengolah cabainya. Ketegangan akan terungkap di akhir. Karena begitu, mari periksa kontestan lain. Menurut yang diajarkan Jiang Qianfan, merebus cabai Carolina Reaper selama 1,5 menit seharusnya aman. Rasa air cabai tiba-tiba mengingatkanku pada Jiang Qianfan. Ayo lakukan. Murid Oliver ini telah gagal memenuhi harapan semua orang. Sebenarnya aku rasa dia lumayan. Jauh lebih baik daripada yang disukai muridku. Kenapa begitu? Gila dan sombong. Kalau muridku seperti itu, aku akan memukulinya berkali-kali dalam sehari. Itu langkah yang buruk. Tapi begitu dimainkan, tidak bisa ditarik kembali. Ditangkap. Aku ingin kamu menangkapnya. Coba. Ini, coklat? Victor yang membuatnya. Anak itu sangat berbakat. Apa yang dilakukan Lim Kesong? Lihat, dia sudah memasak cabai Carolina Reaper. Tapi dia belum menambahkan air cabai ke dalam wajan. Mengapa begitu? Aku harus mengingatkannya. Pertandingan kepedasan ini tidak boleh tanpa cabai. Baiklah, aku sudah mengingatkanmu. Semoga berhasil. Kamu membuat es krim, Victor? Tema kita adalah pedas. Mau coba? Bolehkah aku? Tidak, terima kasih. Victor tidak pernah mengecewakan kami. Di balik kesejukan, ada daya bunuhnya. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat apa yang akan disajikan pemuda ini pada akhirnya.